Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar. Dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 11 ayat 1 dan ayat 10 yang berbunyi, "Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah nubuat akan lahirnya juru selamat dari keturunan Isai. Bagaikan sebuah tunggul yang adalah sisa pangkal pohon yang batangnya sudah ditebang, sungguh terlihat seolah seperti pohon yang sudah mati, namun tunggul itu tetap hidup, sehingga Isai yang adalah ayah dari Raja Daud, di mana Tuhan Allah telah berjanji bahwa keturunan Daud, keturunan Raja Daud ini berarti adalah keturunan Isai itu sendiri, akan terus menjadi raja bagi Israel yang adalah umat pilihan Allah itu. Ternyata sejak raja-raja keturunan Daud telah meninggalkan Tuhan Allah dan menyembah berhala, maka sekitar 600 tahun sebelum Masehi, Tuhan melakukan penghukuman, membuang umat Yehuda, umat Israel itu ke tanah Babel selama 70 tahun. Sejak itu tidak ada lagi raja bangsa Israel, yang sungguh ketika itulah diibaratkan batang pohon keturunan Isai telah ditebang Tuhan. Tidak ada batang yang tumbuh dari pokok maupun tunggul tersebut. Akan tetapi, janji Tuhan Allah tidak pernah tidak ditepati. Nabi Yesaya telah menubuatkan bahwa dari tunggul atau keturunan Isai akan muncul tunas baru yang istimewa, yang tumbuh tegak menjadi panji-panji dan dicari seluruh bangsa-bangsa di dunia, dan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Allah itu. Nubuatan ini mengacu akan datangnya Mesias, Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia, yang akan menjadi raja di atas segala raja-raja, yang akan lahir dari keturunan Isai, dan kekuasaannya kekal selama-lamanya. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia sudah sungguh lebih dari 2022 tahun yang lalu. Sebagai penebus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, dan yang merupakan wujud nyata bahwa Dia sebagai anak Allah yang hidup selama-lamanya dari selama-lamanya. Marilah kita sebagai pribadi atau sebagai keluarga yang sudah mengaku beriman, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menyambut Dia hadir dan masuk ke dalam kehidupan kita pribadi maupun keluarga kita, untuk senantiasa kita mau akui sebagai Tuhan, Raja dan Kepala atas diri kita, umat miliknya ini, dan yang kita harus taati, kita harus setia kepadanya akan segala perintah maupun kebenaran firman-Nya untuk kita wujud nyatakan dalam hidup kita sehari-hari.
hendaknya melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan hidup kita ini adalah sebagai suatu persembahan yang harum bagi pujian dan kemuliaan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang bagi kita, dengan selalu menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, agar orang lain juga dapat mendengar berita keselamatan itu. Sudah selayaknya kita harus ungkapkan, terpujilah Tuhan Allah Bapa kita, yang sudah menyatakan bahwa Dia Maha Pengasih Penyayang kepada kita umat-Nya di dunia ini. Tentu saja termasuk mengasihi kita, yang meskipun bukan bagian langsung dari keturunan umat Israel, umat pilihan Allah itu, akan tetapi hidup kita ini memperoleh kesempatan untuk boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, terbebas dari segala kuasa dosa dan kuasa kematian kekal itu. Ingatlah akan nubuatan yang juga dilakukan oleh Nabi Yesaya pada Yesaya 25 ayat 9 ini. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan pada hari ini. Kami sungguh-sungguh merasakan bahwa nubuat Nabi Yesaya yang telah nyata pada waktu itu justru sekarang juga tetap nyata penggenapannya, realisasi dari semua nubuatan itu, bahwa Tuhan Juru Selamat umat manusia itu memang telah dilahirkan dari silsilah maupun keturunan Isai. Isai menurunkan Raja Daud, Daud menurunkan Salomo, dan seterusnya, sehingga Raja di atas segala raja-raja itu, yang adalah merupakan wujud nyata Allah yang jadi manusia dengan dasar kasih Tuhan yang begitu besar atas diri kami, maka sudah selayaknya kami tidak boleh berhenti untuk menyaksikan Tuhan dan Juru Selamat umat manusia itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh bersyukur, berterima kasih kepadamu. Amin.